Senang sekali kita bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur mendapat kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan, bahkan memampukan kami untuk mengaplikasikannya dalam hidup keseharian kami. Kami mohonkan ini dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara mengenai harapan di dalam Tuhan bagian kedua. Harapan adalah kemampuan untuk melihat adanya cahaya di tengah kegelapan. Ada yang mengatakan harapan adalah mimpi saat kita terjaga, bukan saat kita tertidur. Dan orang bijak lain mengatakan, orang yang berhenti berharap sebenarnya dia sudah mati. Bapak Ibu tahu, petani pantas berharap jika dia sudah menabur bibit yang baik, jika dia sudah mengolah tanah dengan baik, dan jika dia sudah merawat tanamannya dengan baik, maka dia pantas berharap. Iman Kristiani didasarkan pada jati diri Tuhan yang menjadi objek iman dan pengharapan kita, bukan pada hal lain. Pengharapan Kristiani bukanlah sebuah sugesti, bukan. Pengharapan Kristiani juga bukan sekedar optimisme kosong, bukan. Pengharapan Kristiani adalah sebuah keyakinan yang kokoh dan meyakinkan akan janji-janji Allah yang berdaulat. Kenyataan ini seharusnya memberi kita kekuatan dan ketenangan di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Ada beberapa hal terkait dengan pengharapan kita. Yang pertama, saya mau ingatkan bahwa pengharapan kita didasarkan pada janji Allah yang tidak berubah. Allah kekal, begitu juga janjinya. Alkitab mencatat banyak janji Allah. Ibrani 10:23 mengatakan, tetaplah teguh dalam pengakuan kita akan pengharapan kita, sebab Dia yang memberi janji itu adalah setia. Yang kedua, kita tetap memiliki pengharapan sekalipun dalam penderitaan. Pengharapan Kristiani tidak menjamin hidup tanpa penderitaan, tetapi menjanjikan kehadiran Allah yang menguatkan di tengah-tengah penderitaan itu. Karena penderitaan kita menghasilkan ketekunan, karakter yang teruji, dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roma 5 ayat 3-5. Yang ketiga, pengharapan kita akan menginspirasi orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi dunia yang penuh dengan keputusasaan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15, bagian ini mengajar kita untuk siap memberi pertanggungan jawab kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban tentang harapan yang ada dalam diri kita. Ada bagian yang harus kita lakukan,
seperti seorang petani, dia layak berharap karena dia sudah menabur bibit yang baik, mengolah tanah dengan baik, dan merawat tanaman dengan baik. Tidak pantas jika seseorang mengharapkan akan memetik buah mangga dari halaman rumahnya, padahal ia sama sekali tidak menanam pohon mangga. Maka jika kita mengharapkan sesuatu, dasarkan pengharapan kita pada janji-janji Allah, tapi ada bagian yang harus kita lakukan untuk mewujudkannya. Taat dan setia untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetap hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Maka pengharapan kita akan menginspirasi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.